Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah diriwayatkan sebuah hadis yang disandarkan atau yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridainya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Faqala, idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi wa la takallam bi kalam fa'tazil minhu wa ajmil ya'sa amma fi aydin nas. Yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridainya, dia berkata, ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarilah saya dan persingkatlah pengajaran itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, apabila engkau telah berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, dan janganlah engkau berbicara dengan satu pembicaraan yang akan kamu sesali, dan hilangkanlah keinginanmu, angan-anganmu untuk memiliki apa yang ada di tangan manusia. Jadi sahabat tadi meminta kepada Nabi supaya beliau memberikan pengajaran yang singkat, tidak usah yang panjang-panjang, cukup yang ringkas saja, tapi pada makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikaruniai kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan bahasa yang ringkas dengan makna yang padat. Biasa disebutkan dengan jawami'ul kalim. Di antaranya seperti yang diajarkan atau dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Ada tiga yang Nabi sampaikan. Yang pertama, idza kunta fi shalatik fasalli sholatan muwaddi. Apabila
apabila engkau berdiri di dalam salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, orang yang hendak bepergian. Kalau dalam bahasa yang lain, Nabi sampaikan, uzkur al-mauta fi salati. Ingatlah kematian di dalam salat. Wa inna rajula idza dzakara al-maut fa harra ayyusina salatan. Karena orang itu apabila dia ingat mati, dia akan lebih terdorong, lebih termotivasi untuk memperindah, memperbaiki salatnya. Coba seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan satu perkara gaib kepada kita mengenai waktu kematian, dan kita tahu bahwa misalnya umur kita hanya sampai pada hari ini, sebentar ini jam 8 pagi misalnya, malakul maut akan mencabut nyawa kita. Maka salat subuh tadi adalah salat wajib terakhir yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Seandainya terjadi, maka tentu kita akan melaksanakan salat subuh tadi dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itulah salat penghabisan. Dan kita ingin supaya amal itu berakhir dengan cara yang baik, husnul khatimah. Nah, mestinya setiap kali melaksanakan salat seperti itu yang ditanamkan di hati, bahwa boleh jadi inilah salat yang terakhir yang saya laksanakan semasa hidup saya di dunia. Dan kita tidak bisa menjaga apakah kita masih akan hidup sampai masuk nanti waktu zuhur. Ada yang bisa menjaga. Jadi kalau misalnya umur kita masih sampai waktu zuhur, lalu kita masih bisa melaksanakan salat zuhur, jadikan salat zuhur itu seperti salat terakhir, salat penutup, salat penghabisan. Karena tidak ada lagi jaminan bahwa kita masih akan hidup sampai masuk waktu asar. Walaupun Allah panjangkan umur kita masih hidup sampai masuk waktu asar, jadikan salat asar itu sebagai salat penutup. Begitu seterusnya. Nah, ini salah satu cara untuk memudahkan meraih sholat yang khusyuk. Dan kekhusyukan di dalam salat adalah syarat utama untuk mendapatkan al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan dunia dan dunia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh berbahagia al-mu'minun, orang yang kokoh imannya. Al-mu'minun itu tidak sama dengan amanun. Kalau amanun bentuknya kata kerja. Jadi kalau al-mu'minun bentuknya isim fa'il, kata benda berlaku. Yang namanya kata kerja sekali saja dilakukan, nah itu sudah bisa. Tapi kalau kata benda berlaku, tak mungkin sekali. Pasti itu berulang-ulang, jadi kebiasaan dan melekat dalam diri. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, antara kata bermain dengan pemain. Bermain itu kata kerja. Kalau pemain kata benda berlaku. Kalau misalnya dikatakan bermain bola, ya biasa sekali bermain bola juga bermain. Biar bukan profesional, biar amatiran, itu juga namanya bermain. Tapi kalau dikatakan pemain bola, oh pasti bukan satu kali. Pekerjaan itu berulang-ulang dia lakukan, jadi kebiasaannya melekat pada diri. Nah itu kurang lebih sama perbandingannya antara amanu dengan al-mu'minun. Kalau amanu asal ada saja imannya, dia sedikit, dia tipis. Tapi kalau al-mu'minun, mereka yang kokoh berimannya. Karena imannya itu ya dua yang khusus. Dia bisa bertambah
dia bisa berdoa. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya al-mu'minun, orang yang kokoh imannya, awalnya dia cuma aman, imannya sedikit, imannya tipis kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu dia kemudian berjihad, berusaha sungguh-sungguh meningkatkan level imannya, akhirnya sampailah kepada tingkat al-mu'min. Maka ciri al-mu'min itu berat. Misalnya di surah Al-Mu'minun tadi, ciri yang pertama disebut apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Lalu ciri pertama saja sudah benar. Kekhusyukan itu sesungguhnya dituntut pada semua ibadah, bukan hanya di dalam salat. Jadi jangan dipahami bahwa khusus dalam perkara salat saja, tapi dalam semua perkara ibadah dituntut untuk khusyuk. Nah, secara khusus dalam ayat tadi yang disebutkan adalah khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu menurut sebagian ulama adalah fardhu, kewajiban. Jadi kalau tidak khusyuk berarti tidak sah salatnya. Nah, dia kewajiban menurut sebagian ulama. Ulama yang lain berpandangan bahwa khusyuk bukanlah fardhu. Khusyuk itu adalah fadilah, keutamaan. Jadi sekalipun tidak khusyuk, salat juga bisa sah, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Tapi kalau khusyuk dapat keutamaan lagi. Nah, memang ada perbedaan antara ulama fikih dengan ulama tasawuf dalam perkara ini. Kalau ulama fikih itu orientasinya bagaimana supaya ibadah itu sah. Tapi kalau ulama tasawuf orientasinya bagaimana supaya ibadah itu makbul, diterima. Karena tidak semua ibadah yang sah itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sah, gugur kewajiban. Tapi belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau misalnya ada yang pergi haji dengan menggunakan uang yang haram, itu hajinya sah atau tidak? Ulama tidak berpendapat. Tapi banyak ulama yang berpendapat ya hajinya sah, gugur kewajiban dari diri. Jadi apa hajinya diterima? Semua ulama sepakat hajinya tidak diterima. Karena innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu suci. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang baik, yang bersih dan suci. Lalu syarat-syarat sahnya sangat terpenuhi. Masuk waktu, ada kiblat, kemudian suci dari najis dan suci dari hadas, kemudian rukun-rukunnya juga terpenuhi. Maka salat itu ya sah secara fikih. Tapi belum tentu salat itu mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan tinjauan. Ulama berbeda dalam mendefinisikan khusyuk. Karena khusyuk itu memang bertingkat-tingkat. Tapi yang jelas khusyuk adalah amalan hati. Dia bukan amal zahir. Sama dengan tawadhu. Rendah hati itu amal hati. Kesombongan itu di dalam hati, bukan pada penampilan fisik. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada orang yang berpakaian mewah, kemudian berpakaian yang mahal, wah ini orang sombong, itu belum tentu. Karena yang menentukan bukan mazharnya, penampilan, tapi hati. Sebaliknya belum tentu kalau ada orang yang berpenampilan lusuh, nah, maka dia orang yang tawadhu, belum tentu. Dilihat hati. Jadi khusyuk demikian, dia adalah amalan hati. Dimulai dari kesadaran di dalam hati bahwa orang yang salat itu menghadap Allah, dan itu batas minimal orang yang khusyuk. Jadi kalau orang salat dia harus yakin bahwa dia menghadap kepada Allah Subhanahu
Yang menghadap ke kiblat itu wajah kita. Tak pernah Allah perintahkan dalam Al-Quran, hadapkanlah hatimu ke kiblat itu. Jadi perintah di dalam Al-Quran, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil haram. Itu wajah secara syariat. Tapi hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, untuk menemukan juga kekhusyukan itu, maka tentu mesti dihindari beberapa. Ada beberapa hal yang mesti dijaga pada diri kita. Dimulai dari menjaga hati, menjaga akal pikiran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya. Meskipun sabab nuzulnya menurut satu riwayat ini berkaitan dengan mabuk karena pengaruh minuman, dan khamar itu tidak langsung diharapkan. Pengharapannya itu bertahan. Jadi pada awalnya sahabat juga pasti kadang-kadang minum. Suatu sahabat minum mabuk. Masuk waktu salat, mereka pergi salat. Ada sahabat yang salat, di dalam salatnya baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ayatnya mirip-mirip. Orang yang tidak mabuk saja biasa salah membaca, apalagi mabuk. Jadi mestinya dia ucapkan, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, tapi karena mabuk yang dibaca, wahai orang-orang kafir, saya juga akan menyembah apa yang kalian sembah karena mabuk. Turun ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Maka sejak ayat itu turun, sahabat itu mengatur waktu minumnya. Kalau habis salat maghrib jangan dulu minum, sudah dekat-dekat waktu isya. Nanti habis salat isya baru kita minum. Mabuk, tidur, bangun sudah hilang pengaruh waktunya, pengaruh minumnya. Salat subuh fresh lagi. Jadi diatur waktu minumnya. Sampai kemudian turun ayat yang mengharapkan khabar secara keseluruhan. Konteks ayatnya begitu. Namun ulama kita memperluas maknanya. Bukan hanya dilarang salat dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras, tapi juga dalam keadaan yang seperti itu. Misalnya ngantuk sekali, capek sekali. Karena dia mengingatkan idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk sekali, kemudian dia ingin salat, lebih baik dia tidur dulu. Hatta yastaba'an naum, sampai ngantuk itu hilang dari diri. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena kalau ada orang yang salat dalam keadaan mengantuk sekali, la'allahu yastaghfiru wa yashuddu nafsa. Bisa jadi lain yang mau dibaca, lain yang diucapkan. Ini maunya minta ampun, malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Jadi dijaga hati dan juga akal pikiran. Kemudian yang berikutnya dijaga pandangan mata. Maka Nabi berpesan pada sahabat Mu'adz bin Jabal, ij'al basaraka haitsu ma tas'al. Arahkan pandangan matamu itu ke tempat di mana kamu akan sujud, supaya kita sadar akan kehinaan, kelemahan diri kita. Kita ingat asal kejadian itu. Lihat ya, tempat sujud. Arahkan pandangan matamu kata Nabi ke tempat sujud. Di masa Nabi ada sahabat kalau salat itu dia telangi. Nabi itu mabalu akwal yarfauna absarahum ila sama. Ada apa dengan mereka itu sampai mengarahkan pandangannya ke sana? Hendaklah mereka menghentikan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Antil kifatir rajuli fi sholati."
tentang seseorang yang suka menoleh di dalam salat, menoleh ke kanan kiri, penasaran siapa di sebelah kanan saya, siapa di sebelah kiri saya. Maka kata Nabi, ikhtilas yahtabisus syaitan min salati ahadikum. Itu rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salat salah seorang di antara kalian. Bahkan sebagian ulama fikih berpendapat memejamkan mata itu dimakruhkan, karena yang tadi perintahkan arahkan pandangan matamu ke tempat sholat, kecuali kalau ada kekhawatiran saya tidak memejamkan mata, saya bisa melihat yang bisa melalaikan saya di dalam salat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjaga perut, jaga perut. La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat dalam keadaan menahan orang yang mau keluar dari dua jalan. Jadi dua keadaan di dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan tidak ada salat pada dua keadaan itu. Satu, bihadratit ta'am, kalau makanan sudah siap, ya, makanan sudah siap. Apalagi kalau kita dalam keadaan lapar. Nabi memberikan contoh, idza hadaratil asya wa quddimatil asya 'alal isya. Apabila al-asya, makan malam itu sudah siap, maka dahulukan makan malam daripada salat isya. Keadaan yang kedua dalam keadaan menahan atas, salat sekali buat air kecil, lebih baik dibatalkan saja. Ya, tuntaskan dulu ajarnya, setelah itu baru kita ulangi. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjaga pendengaran kita. Nabi SAW pernah melarang salat didengar orang yang asik cerita-cerita. Kalau orang cerita-cerita di dekat kita yang lagi salat, ucapannya masuk ke telinga, mengganggu kekhusyukan di dalam salat kita. Termasuk juga menjaga penciuman kita dan penciuman orang lain. Itu Nabi menyatakan, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang sudah makan buah dari pohon, maksudnya bawang itu, atau yang lainnya yang baunya menyengat, kata Nabi, jangan dulu dekat-dekat tempat salat. Ya. Itulah sebabnya disunahkan untuk mandi sebelum pergi salat Jumat secara khusus. Karena dulu pada masa Nabi, kalau salat lima waktu itu Nabi izinkan. Di masa Nabi, masjid itu dua kategori, Masjidul Jami' sama Masjidul Qaum. Masjid Qaum itu kira-kira sekarang pasti ya kompleks-kompleks, perkampungan-perkampungan. Nabi izinkan salat lima waktu di sini. Tapi kalau Masjidul Jami' itu dipakai juga untuk Jumatan. Nah, kalau lima waktu Nabi izinkan di Masjid Qaum. Tapi kalau Jumatan, ayo semua masuk ya ke Masjid Nabawi. Maka perlu sesak itu masjid, sehingga disunahkan untuk mandi sebelum pergi sholat Jumat. Ya. Di antaranya tadi supaya tidak mengganggu penciuman orang lain. Yang maksudnya yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga untuk menopang kekhusyuan di dalam salat. Bagaimana supaya kita memahami merenungi bacaan dan gerakan di dalam salat itu, mulai dari takbir Allahu Akbar, miftahus salati at-tahur wa tahrim at-takbir wa tahlil at-tasbih. Kunci salat itu suci, kuncinya salat. Pengharamannya, maksudnya awalnya salat adalah takbir. Wa tahliluha, penghalalannya maksudnya akhirnya salat adalah salat. Jadi kunci masuk ke dalam salat itu suci. Kalau ulama fikih ya suci itu suci dari najis dan najis. Tapi sebetulnya ada tingkat kesucian lagi di atas itu. Mensucikan anggota tubuh dari perbuatan dosa.
Di atasnya lagi mensucikan hati ya, dari sifat-sifat yang terjadi. Di atasnya lagi mensucikan ruhnya, ya, tausir dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita masuk ke dalam itu betul-betul suci. Kemudian awalnya adalah takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Berrumi itu maknanya bahwa yang besar hanya Allah saja. Jadi begitu masuk ke dalam salat, selain Allah itu semua dikecilkan, bahkan ditiadakan, dihilangkan. Lalu kita ucapkan Allah. Kemudian setelah itu mulailah kita membaca doa tawajjuh, menghadapkan kepada Allah, atau doa kita pembuka salat. Membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, silakan. Membaca wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, silakan. Mau disambung boleh. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, boleh juga. Mau membaca, saya pribadi itu lebih senang sekali membaca doa kita yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah, pujian bagimu. Wa tabaraka ismuk, sungguh mulia namamu. Wa ta'ala jadduk, sungguh tinggi keagunganmu. Wa la ilaha illa, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya maksudku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak maksudnya. Saya langsung masuk kepada wasiat Nabi yang kedua. La takallam bi kalam ta'aziru min. Jangan mengucapkan satu perkataan yang akan kamu sesali nantinya. Jadi sebelum kita berbicara, titik-titik, apakah ucapan ini benar? Kalau dia benar, apakah ucapan ini baik? Karena tidak semua ucapan yang benar itu baik. Apakah ucapan ini sudah benar, baik, dan ada manfaatnya? Meskipun benar, kalau tidak bermanfaat, sejauh yang dia sampaikan. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan banyak orang bersama kata karena lidah, dusta, kata-kata kasar, janji yang tidak ditepati, nah itu semua yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Yang terlalu mudah kita berjanji. Orang itu biasanya mudah berjanji karena yang terpenting adalah tujuannya kesampaian. Ya sudah, tidak peduli lagi apakah yang saya janjikan ini bisa saya wujudkan atau tidak. Yang penting bisa jalan dulu kayak gitu. Diukur-ukur kemampuannya. Bisa tidak? Saya merealisasikan apa yang saya janjikan. Kalau bisa saja, kalau tidak bisa jangan. Jangan ucapkan satu perkataan yang akan kita sesali. Nabi SAW berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Tidak bisa mengucapkan yang baik, diam. Itu jauh lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Nah, terakhir pesannya Nabi, ajmil yas amma fi aynas, hilangkan angan-angan. Jadi jangan sampai kita punya sifat tamak, sifat takut yang bukan milik kita, ini kita kuasai. Dihilangkan itu dari dalam hati. Sebetulnya masalah manusia itu, Bapak Ibu yang maksud, bukan masalah sedikit atau kurang, bukan masalah. Masalah kita sebetulnya adalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Bukan masalah banyak sedikitnya.
Tapi apa kita sudah merasa cukup dengan yang dikaruniakan oleh Allah atau tidak? Yuk kita perhatikan. Orang korupsi, apa hartanya sedikit? Banyak hartanya. Kalau dibandingkan dengan orang kebanyakan, lebih banyak hartanya orang yang korupsi daripada kita yang orang kebanyakan. Tapi kok tetap korupsi juga? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang yang melakukan perselingkuhan misalnya, kan dia sudah punya masalah hidup yang lain. Kenapa dia tetap melakukan itu? Karena tidak merasa cukup dengan yang halal yang dia miliki. Jadi masalah kita ya masalah tidak merasa cukup. Akhirnya kita berangan-angan untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Muncullah sifat kiri hati, rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Lalu ada keinginan untuk mengambil nikmat itu supaya hilang dari orang tersebut. Tanamkan di hati kita sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Allah sudah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang apapun di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rezekinya. Maka tidak usah risau, berarti jangan pikirkan. Pikirkan tapi jangan risaukan. Kita pikirkan cara memperoleh rezeki dari Allah, tapi jangan risau. Dan ini sebab kemuliaan. Sebab kemuliaan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Di Al-Quran disebut begitu. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Nah, suatu hari salah seorang umatnya bertanya, Ibrahim, apa rahasianya sampai Allah menjadikanmu sebagai kekasih baginya? Kata Nabi Ibrahim ada 3. Apa itu? 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya itu selalu lebih memilih perintah Allah daripada selain Allah. Itu kan sudah terbukti. Perintah Allah sembelih anakku sembelih. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, mahtamamtu bima ta'affalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang sudah Allah jamin. Rezeki Allah jamin, keselamatan Allah, saya tidak pernah risau. Ketika beliau berada di dalam kobaran api, datang malaikat, Ibrahim, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya bisa bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kalau dari kamu malaikat tidak ada yang saya inginkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya. Jadi itu yang dibaca pada Ibrahim ketika di dalam api itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karena Nabi Ibrahim yakin betul keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dirisaukan. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, ma ta'asyaitu wa ma ta'alaitu illa ma'adai. Saya tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari, kecuali ditemani tamu. Tidak pernah boleh makan sendiri, Ibrahim. Harus ada tamu yang menemaninya. Kalau tidak ada tamu yang datang ke rumahnya, dia cari orang. Nah, itu rumah dulu, temani saya makan. Biasa juga. Jadi 1 dari 3 faktor itu adalah tidak risau dengan apa yang Allah jamin. Ini masalah. Miliki sifat qanaah. Nabi ajar kita 1 doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bi fadlika an maksimak. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu supaya saya terhindar dari yang haram. Dan cukupkan saya dengan karunia-Mu supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain diri. Kita sudah merasa cukup dengan karunia-Nya Allah, insyaallah. Sama apa itu? Kita keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, saya sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak yang buruk, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan kehendak-Nya.
Begitu kita baca kalimat itu pada saat keluar dari rumah, Bismillah, malaikat kemudian berkata, "Hudita, engkau sudah dapat hidayah." Begitu kita baca tawakkaltu ala Allah, saya berserah diri kepada Allah sepenuhnya, malaikat berkata, "Kufita, semua kebutuhanmu sudah dipenuhi." Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, malaikat berkata, "Kita itu sudah dijaga dari hal-hal buruk yang bisa terjadi." Jadi selamat perjalanan. Saya kira itu komentar kajian kita di suku ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan komentar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada teman-teman sekalian. Demikian sementara wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.